Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'a Ramadan syahrul qiyam, syahrul Quran, wa syahrul du'a, wa syahrul mubarak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bersyukur, sekali lagi bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hari demi hari, hampir pertengahan paruh Ramadan, kita jalankan dengan baik. Dari awal hingga sekarang sudah malam ke-13. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita dari mulai syahur dan berbuka yang hari ke-11 kemarin kita bahas, hari ke-12 kemarin kita bahas, sekarang masuk ke hari ke-13, semuanya itu sudah masuk ke dalam amalia-amalia kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang selalu berada di lingkungan pendopo Zikir Hajat Center selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan kesabaran di dalam posisi berperang melawan COVID-19 yang baru kali ini kita laksanakan dan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa ada satu analisa, kejadian ini terjadi per 100 tahun sekali dalam perjalanan hidup manusia. Dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberikan sejarah kita berada di dalam posisi itu. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, teman, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi dalam kebaikan itu diperintahkan oleh Allah. Dan tujuannya adalah kita saling mengingatkan, ya, saling berbagi dalam posisi menyelesaikan perjalanan spiritual Ramadan dengan baik. Pada malam hari ini saya bersyukur bahwa ibadah kita lakukan dari awal Ramadan hingga hari ini terus berjalan dengan baik. Ya, kita taraweh, kita baca Quran, kita menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengemukakan satu hal yang berhubungan dengan mutiara-mutiara doa dalam doa kami. Ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengemukakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat, kata Allah. Ya, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila memohon, meminta kepadaku. Ya, maka hendaklah mereka mematuhi segala perintahku, kata Allah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam posisi kebenaran. Kita ba'da sholat tarawih, sebelum witir kita berdoa, namanya doa kamilin. Ya, karena itu perlu kita mendalami apa itu makna kamilin. Yang tujuannya adalah agar kita menikmati proses ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, proses audiensi kita dengan Allah, proses pendekatan diri kita kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kamilin itu doa bermohon kepada Allah agar dijadikan manusia-manusia yang sempurna imannya, ya, sempurna kapabilitas keyakinannya di hadapan Allah. Makanya doa kamil ini cukup sangat indah. Saya sendiri merasa tertarik dengan doa ini. Kenapa? Karena kata-katanya cukup sangat luar biasa. Ya, Rasulullah SAW pernah mengemukakan, jadi dalam salah satu hadisnya sering kita jadikan satu argumentatif. Salah satu la turaddu da'watuhumul al-imamu adil wasaimul khatta yubtira
Wa da'watul madlum yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Ila akhiri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menginformasikan kepada kita, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Salah satu la turaddu da'watuhumul. Jadi ada 3 kelompok nih orang-orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, apalagi di Ramadan. Subhanallah. Ya, apalagi di Ramadan. Al-imamu adil. Orang yang menjadi imam, orang yang menjadi pemimpin, orang yang menjadi leader adil. Makanya doanya tidak ditolak oleh Allah. Ya, jangan mencari persamaan. Ya, contoh misal ada seorang yang menyamai pola pemikiran Umar bin Khattab lah misalkan. Kalau dalam bahasa sederhana ya jauh lah. Jauh. Antara kita ini orang biasa dengan Umar bin Khattab ya jauh. Umar bin Khattab itu adalah khulafaur rasyidin, orang yang luar biasa berjihad, bersyaja'ah di dalam ajaran dan membela agama Allah. Kalau orang-orang biasa seperti kita, apalagi baru jadi presiden saja ya jauh lah. Ya, menyamai pola kehidupannya dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sampai-sampai dia itu mengorbankan jiwa raganya untuk perjuangan Allah, perjuangan agama Allah. Al-imamu adil wasaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ya, hari yang lalu saya katakan ada 2 tempat yang istimewa antara kita dalam berpuasa itu. Yang pertama pada saat sahur, itu penuh dengan keberkahan. Yang kedua pada saat kita berbuka puasa, itu juga penuh dengan keberkahan. Dan ternyata sahabat-sahabat sekalian, itu mempunyai satu kekuatan doa yang luar biasa. Wasaimu hatta yuftir. Wa da'watul madlum. Orang yang berdakwah ketika dia dizalimi. Ya, sekarang kita bisa lihat secara analisa politik. Kira-kira pemimpin kita itu atau ada enggak orang-orang yang zalim di dalam kehidupan bernegara seperti sekarang ini, berbangsa seperti sekarang ini. Ya, bisa kita lihat sendiri dan kita analisa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terlepas dari kezaliman-kezaliman itu. Ya. Jadi secara analisa doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya, ini sering kita baca. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal fara'idi wal salati hafidin wal zakati fa'ilin wal ma indaka talibin wal afika rajin wa bil huda mutamasikin wa anil lagwi mu'ridin. Ya. Ada satu kalimat yang saya sangat-sangat mempunyai pemahaman istimewa, yaitu wafid dunya zahidi, wafil akhirati raghibin, wabil qada'i radin, wali na'ma'i syakirin, wa alal bala sabirin. Kata-kata ini cukup sangat luar biasa. Artinya ada kata-kata zuhud. Waktunya cukup singkat, ya. Ada kata-kata zuhud, mahwa juhud. Kalau di dalam Nasaihul Ibad, ya, tahadus bin nikmah, kami berpikir bahwa zuhud itu zai, ha, dan dal. Ada di dalam nasihat ulama kepada kita seperti itu. Apa itu zai? Zadul lil ma'adin. Manusia-manusia yang selalu memprediksi bagaimana hidup setelah hidup. Artinya kita nanti akan wafat. Tapi bagaimana persiapan kita nanti setelah kita wafat itu? Ya. Apakah kita mendapat posisi yang baik atau tidak di hadapan Allah? Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Zadul lil ma'ad, orang yang mempersiapkan hidup setelah hidup. Zai. Hanya itu hudaliddin, menegakkan agama. Ha, zai, ha, dan dal. Dan dalnya itu dawam lil ibadah. Ibadah yang bersifat sustainability, mempunyai keberlanjutan. Jadi ini zai aja sudah luar biasa ini, ya. Wafid dunya zahidin, dunia kita itu zuhud. Wafil akhirati raghibin, apa itu? Menyenangi orang yang menyenangi akhirat. Jadi tujuan kita itu ke sana, Pak. Tujuan kita ke sana. Artinya ya, hidup ini kita jalani dengan sebaik-baiknya.
Kalau analisa sederhana saya, sholat rajin, puasa rajin, menjaga nama baik, akhlak kita dengan baik, yakin kita kalau kita sudah kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan ridha Allah. Yakin itu. Ya, lu orang sholatnya rajin kok, puasanya dia jaga dengan baik, itu akan pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau dia ya Ramadan, dia anggap Ramadanan, tidak mau melakukan investasi ukhrawiyah dengan maksimal, ya tidak bernilai luar biasa. Jadi kalau kayak gitu seperti ini, ya termasuk orang-orang yang menjaga nilai-nilai keberagamaan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Zuhud di dunia, dan kita selalu mempunyai improvisasi bahwa kita punya tujuan akhirat. Jadi teman-teman sekalian, banyak doa yang diberikan oleh Allah melalui para nabi, akhirnya sampai ke para ulama. Ulama-ulama itu tujuannya adalah agar kita melakukan penetrasi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa kamilin, doa memohon kepada Allah agar kita purnakan keimanan kita, dilengkapkan keimanan kita. Yang menarik bagi saya adalah wa fi dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin, dan ridha dengan qada'mu dan dengan ketentuan. Yang kemarin saya katakan beberapa hari yang lalu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana satu kekuatan iman?" Ya kan? Rasul itu bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana kondisimu para sahabat?" Kata sahabat, "Kami dalam keadaan beriman ya Rasul." Apa tanda-tandanya? "Wa nashkuru ala ni'ami wa nasbiru alal bala wa narda bil qadar." Bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan ridho dengan qadar Allah. Hampir linear nih dengan apa yang diajarkan dengan doa kamilin, yang ridho dengan qada'mu, ya. Wa bil qada'i radin wa bil na'ma'i syakirin wa alal bala sabirin. Ini hampir sama. Itu makanya doa kamilin ini adalah doa untuk memparipurnakan keimanan. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang terus kita perjuangkan betul-betul bermakna buat kita. Bersyukur kalau YouTube ini menemani sahabat-sahabat sekalian sambil menunggu waktu berbuka atau sedang senggang setelah membaca ayat suci Al-Quran. Kita yakin waktu-waktu yang bergulir dalam 24 jam Ramadan ini adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu yang penuh dengan kemuliaan di hadapan Allah. Kita harus yakin itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan mudah-mudahan dengan keyakinan itu, amaliyah kita akan mendapatkan nilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saya pernah sampaikan, beragama itu harus diawali dengan kemampuan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan keyakinan. Keyakinan akan membawa kenikmatan dalam proses beribadah. Terus bermunajat kepada Allah, terus mendekatkan diri kita kepada Allah, terus melakukan analisa beragama kita dengan baik. Insya Allah dengan seperti ini kita menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terus bermunajat agar COVID-19 ini cepat berlalu dalam kehidupan bermasyarakat kita, terutama peradaban dunia. Saya tadi dapat kabar dari seorang bapak saya yang ada di Moskow, bahwa di Moskow pun sama seperti di Indonesia, tidak bisa berbuat dalam proses keberagamaan. Jadi kalau ada orang yang gak sabar ingin segera sholat di masjid, berjamaah di masjid, tolong kita terus tetap pertahankan social dan physical distancing sampai pemerintah Umaro memberikan satu amanah kepada kita bahwa situasinya sudah kondusif, situasinya sudah aman. Maka dengan seperti ini kita insya Allah mengkumulatifkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nanti ba'da Ramadan, ba'da bulan Ramadan kita ketemu dengan Syawal, kita bergembira. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, teman-teman semua, kita selalu bermunajat kepada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kamilin ini. Wafana karim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma in khaira kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam
wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rabbana ya Karim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik selalu saya berkata bahwa itu dari Allah. Yang khilaf, yang tidak sempurna itu karena kedhaifan, kehilapan Al-Fakir Haji Hamzah Ahmad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.